karena nggak sadar itu, dan aku katanya tuh menangis gitu waktu itu. Menangisnya itu tuh sampai kemasukan gitu Om. Kemasukannya itu tuh menari. Kata orang rumah itu tuh sampai kayak nari gitu. Maksudnya tangannya tuh sampai kayak yang gini-gini gitu. Gitu. Itu kalau misal ada orang yang mau meninggal, kok Mbak datang atau itu kenapa Mbak alasannya? Memang seperti itu. Tapi bukan Mbak yang nyelakain kan, cuman Mbak ingin datang aja kan, gitu. Tidak. Aku tidak pernah menyelakai siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya dan Mbak Noven dalam sesi obrolan santai yang tentunya pasti kita kehadiran sobat spesial. Iya, betul sekali. Pakai keju dan telurnya 2. Telurnya 10. Oke, jadi hari ini teman spesial kita ini adalah Mbak Marsha. Boleh kenalan sama Sobat Javanika dulu, Mbak? Oke. Rahayu Sobat Javanika, perkenalkan saya Raden Roro Marsalvita Wibowo, domisili saya Yogyakarta atau lebih tepatnya mungkin Bantul. Kesibukan saya mungkin lebih ke masih mengerjakan skripsi gitu, kuliah. Anak kuliahan banget ya Mbak ya? Anak kuliahan banget, semester akhir gitu. Nah, jadi selain background Mbak Marsha yang tidak sembarangan ini, Mbak Marsha itu juga adalah seorang yang sensitif atau bisa kita bilang indigo ya Mbak ya? Iya, benar. Dan ternyata nggak cuman KTJ yang punya channel di YouTube. Mbak Marsha ini juga punya channel di YouTube. Namanya apa Mbak? Namanya Ceritanya Jadi Gini teman-teman. Itu juga sama membahas tentang horor gitu, horor-horor sama kayak KTJ ya Om ya. Tapi ya lebih ke apa ya, mencari klien tuh yang bisa bercerita, punya pengalaman mistis gitu-gitu. Jadi belum penelusuran gitu, belum. Oke, jadi nama channelnya adalah Jadi Gini. Ceritanya itu Jadi namanya. Gini. Oh, ceritanya, pakai ceritanya. Pakai Ceritanya Jadi Oke, Gini. ceritanya Jadi Gini. Mungkin nanti Om Ho bisa diundang ya. Bisa itu Om. Ya, jadi gini Mbak. Nah, itu. Jadi sepanjang konten ini nanti channelnya Mbak Marsha ini secara nggak sengaja akan dipromokan oleh Om Ho. Karena Om Ho selalu ngomong jadi gini. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tentang kesensitifan Mbak Marsha sendiri ya, itu sudah terasahnya dari kapan? Kalau terasahnya itu tuh berjalannya waktu gitu Om Hao. Jadi dulunya itu waktu kecil itu malah adik yang bisa melihat gitu, adik yang bisa melihat. Tapi terus waktu SMP, SMA tuh malah jadi ke saya Mbak, gitu. Jadi ke saya, dan itu peka banget itu waktu SMA. Jadi berjalannya waktu. Misalkan yang tadinya itu seperti hanya bisa melihat yang Kumoro Asor gitu-gitu, lama-lama nanti Kumoro Madyo, lama-lama Kumoro Luhur, seperti itu. Kumoro Asor, Madyo, Luhur itu boleh dijelaskan artinya apa? Itu tuh seperti makhluk-makhluk yang ada tingkatannya kan Mbak. Jadi misalkan kalau Kumoro Asor tuh ya seperti yang kayak ngeri-ngeri gitu, kayak mungkin ya cewek, kita sebutannya apa sih Om? Kuntilanak gitu kali ya, kuntilanak gitu-gitu. Nah, kalau Kumoro Madyo tuh yang level di atasnya, lalu Kumoro Luhur itu seperti misalkan raja-raja, terus leluhur-leluhur gitu. Gitu sih, lebih kayak gitu. Kasta, ibaratnya kasta, makhluk astral ya. Benar-benar. Oke, nah kalau kastanya ini Om, itu ditentukannya, aku penasaran sih, ditentukannya berdasarkan usia si makhluk itu atau tetap tadi tuh posisinya dia, kan ya kuntilanak versus raja kan beda tuh. Ya. Memang dalam melihat itu tentunya setiap satu orang akan berbeda-beda pasti, tergantung sudut pandangnya dari mana. Jadi semisal ada satu bangunan kosong ya,
mungkin ada yang bisa lihat pocong, ada yang lihat sosok seperti simbah-simbah sepuh atau kosong sama sekali. Itu semuanya bersifat subjektif, pasti berbeda-beda. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kemudian kalau yang berkaitan dengan level itu adalah umur bisa pengaruh. Kalau di dunia sana kan yang usianya ratusan tahun itu terbilang masih muda, yang ribuan sudah sepuh. Beberapa misal kita melihat leluhur itu sejatinya bukan leluhur, tetapi itu adalah jin korin. Korin yang mendampingi ataupun kodam dari pusaka atau mustika yang semasa Sugeng ataupun Biluni masih ada dulu dimilikinya gitu. Tapi yang dimilikinya ini bisa berasal dari usia ribuan tahun sehingga sepuh di situ yang nampak itu. Jadi di patokannya itu memang pada usia pertama, usia dari entitas, kemudian kebersihan dan kemurniannya. Beliau ini sewaktu masih Sugeng itu atau masih hidup ya, itu menjalani tetirah atau lelaku apa, karena pasti meninggalkan karoma dan juga meninggalkan aura yang positif. Semakin positif tentunya semakin bagus yang ditampilkan. Dan dengan hati yang tetap, dengan hati yang bersih pun dapat melihatnya. Jadi satu frekuensinya semakin naik gitu. Tapi untuk secara penampilan ya Om, ada nggak kemungkinan seorang kuntilanak itu levelnya sama dengan raja-raja? Kalau usianya sudah sepuh bisa Mbak. Misalkan ada sosok kuntilanak yang sudah 3.000 tahun, itu yang sering disebut menggunakan gaun berwarna hitam contohnya, itu wujudnya nggak mengerikan, sudah wujud manusia biasa gitu. Itu bahkan menyerupai ratu ya, karena kan ratu kuntilanak gitu. Jadi nggak semua yang kita tafsirkan tuh negatif juga nggak, ataupun buruk juga nggak. Terkadang yang menjadi kodam atau pembantu atau pendamping dari seorang raja misalkan di masa lampau, karena dipasrahi untuk menjaga suatu tempat harus tampil garang. Jadi yang dilihat menyeramkan itu pun juga bisa. Jadi menggunakan rasa, karena kita olah rasa gitu. Rasanya ini mengarahnya kemana? Gitu. Kalau rasa kita melihatnya ini baik, sosok yang maaf ya, yang nampak sangar, garang, menyeramkan itu juga terasa baik. Tapi terkadang misal kita lihat entitas peri gitu, yang biasa-biasa itu ya, kelihatannya cantik, menawan, menggoda gitu, tapi kita rasanya ini kok tidak baik, negatif. Ternyata memang mau menjerumuskan, itu juga bisa. Gitu. Iya. Lebih ke ya akan kerasa sendiri lah ya intinya. Oke, tapi ini nih satu pertanyaan terakhir tentang yang levelin tadi. Kalau yang wujud simbah-simbah itu biasanya masuknya di level mana? Tergantung juga. Ada juga yang simbah-simbah itu menyesatkan juga ada. Tergantung lokasi dan kita bertemu dengan siapa ya. Misalkan dari orang yang sudah meninggal, leluhur kita yang sudah meninggal, terkadang ini hanya menyerupai, nyamar juga bisa. Jadi relatif menurut saya, wujud-wujud itu pun relatif. Terkadang sosok anak kecil sudah sepuh juga bisa, karena ada beberapa entitas yang dia bisa merubah wujud sesuka hati. Gitu. Ada juga yang sosok kakek-kakek dengan ageman yang bagus, ternyata itu adalah ini yang dipuja-puja suatu pesugihan. Jadi tetap olah rasa semuanya, olah rasa. Terkadang ada yang sosok setengah manusia setengah hewan, tapi positif juga ada. Gitu. Oke, berarti untuk apa ya? Untuk judgement atau penilaian antara makhluk asal dengan manusia itu sebenarnya aturannya sama. Sama. Etika sopan santunnya juga nggak jauh beda kok. Terus terkadang ada pembagian secara rasis ya, tanda petik ya. Jadi ada entitas-entitas lokal, semisal Genderuwo, seperti apa itu, mereka tidak akan bisa menembus satu entitas atau lokasi yang dulu kental sekali budaya Belandanya misalnya. Gitu. Terus entitas Belanda sendiri kadang takut ketika ada di satu lingkungan yang kental dengan energi atau budaya Jepangnya gitu. Jadi terbawa di sana. Di sana pun juga terbawa seperti memorinya itu. Ya. Memori, lebih ke residual memorinya, terbawa kenangan-kenangan yang tidak bisa hilang karena energi semua di situ. Tapi kalau antar Genderuwo sama Mbak Kunti bisa nggak kayak kamu bukan golongan kami, bisa nggak tuh? Mungkin kalau kita lihat tempat-tempat yang misal ada bangunan Belanda nih, satu rumah gitu, rumah besar, rumah loji, yang bagian belakang atau tempat yang terbengkalai, yang lembab itu biasanya tempat Genderuwo misal gitu, pohonnya besar gitu. Tapi di ruang utama, misal itu dari beranda depan, beranda belakang, ruang utama, atau bahkan kamar, ruang kerja,
itu Belanda punya, itu bisa. Ya kayak gini, gedung-gedung pemerintahan yang diadopsi dari bangunan kolonial itu pasti terbaginya gitu. Dan biasanya nanti yang menjadi penjaga luar itu sosoknya menyerupai centeng-centeng zaman dulu. Itu juga bisa. Terus kalau agak masuk nanti juga terkadang terlihat sosok pribumi priayi itu juga ada. Jadi gambaran-gambaran ini kan berasal dari residual energi dan juga residual memori yang sangat melekat di situ. Ya, berarti untuk penempatan makhluk astralnya pun juga seperti waktu masih hidup lah ya, masih hidup ya, karena kemarin yang waktu kita jurnal kisah misteri, waktu kita sama-sama mediumisasi di situ ditunjukkan tingkat-tingkatannya itu kelihatan banget gitu. Jadi ada yang mediumisasi centeng Belanda, entitas Jepang, kemudian entitas Belandanya takut, entitas-entitas lokal, ya semuanya seperti itu. Jadi gambaran-gambaran secara residual energi inilah yang kadang diserap oleh entitas astral seperti jin ataupun apa untuk menyerupai. Karena energi itu kan murni ya, dia tidak bisa diciptakan tapi tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah terus. Cukup menarik ya fakta-faktanya, ternyata memang ada kastanya beneran gitu. Nah ini balik lagi ke Mbak Marsha ya. Dengar-dengar ada sebuah kejadian yang menjadi awal ketajaman dari sensitivitas yang Mbak Marsha punya. Itu boleh diceritakan? Jadi itu sekitar saya umur SMA tuh umur berapa sih? 16-15 lah ya itu dulu waktu SMA itu. Jadi ceritanya saya itu sakit demam, panas tinggi gitu, panas tinggi tapi itu masih di rumah, jadi belum dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi saking panasnya itu telinga itu rasanya sakit kayak nging gitu terus, pokoknya nging terus. Nah malam sekitar jam 9, jam 10 itu masih di rumah kan, banyak orang yang datang, maksudnya dari saudara-saudara tuh pada jengukin gitu, ini sakitnya kenapa sih gitu. Terus pada saat itu waktu saudara ada yang datang tuh, aku tuh kebetulan punya saudara yang dia itu bisa melihat dan bisa memanifestasi benda pusaka jadi secara fisik gitu. Nah dia tuh gini waktu aku, jadi posisi ini berdasarkan cerita orang rumah ya, karena posisinya itu panas tinggi dan nggak sadar. Nah itu diginiin sama si masku itu gini, kok aku kan panggilannya Roro, kok di kakinya Roro itu entah sebelah kanan atau kiri kok nyala ya aku lihatnya gitu, awalnya gitu. Nah terus kenapa ya gitu, akhirnya dia itu memang modelnya itu suka izin dulu gitu om, izin dulu apa sih yang nyala itu dilihat gitu. Ternyata dia tuh melihat katanya tuh ada batu di dalam kaki waktu itu. Nah karena memang masku itu udah sering dunia kayak gitu, akhirnya dia tarik dari kaki itu muncul batu, keluar batu om dari kaki itu. Jadi batu akik gitu, tapi motifnya itu kayak hati ayam. Jadi dia abstrak gitu, dan itu lumayan gede, mungkin seginian gitu. Itu keluar dari kaki, jadi diambil. Terus masku tuh bilang, oh mungkin karena ini sakitnya gitu. Tapi ternyata habis diambil pun tuh tetap masih demam. Akhirnya karena nggak sadar itu, dan aku katanya tuh menangis gitu waktu itu. Menangisnya itu tuh sampai kemasukan gitu om. Kemasukannya itu tuh menari. Kata orang rumah itu tuh sampai kayak nari gitu, maksudnya tangannya tuh sampai kayak yang gini-gini gitu. Terus ya diobatin lah sama masku itu gitu. Setelah sudah keluar makhluknya tetap masih demam, tetap masih panas. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, yang mana rumah sakit swasta di Jogja gitu. Ternyata itu tuh didiagnosa bahwa aku kena demam berdarah gitu. Ya udah berarti kan mau nggak mau harus opname ya gitu, opname di rumah sakit itu. Ya sudah. Nah karena demam berdarah itu kan biasanya ada masa kritis tuh 3 hari gitu, 3 hari. Nah dari hari pertama aku masuk rumah sakit itu opnam di situ, malamnya itu aku dimimpiin hal yang aneh menurutku, kayak ini aneh gitu, karena lewat mimpi gitu, dilihatin itu lewat mimpi. Jadi pada malam hari udah tidur gitu, itu di mimpiku tuh ada suster sama dokter itu masuk ke kamarku. Jadi posisinya itu aku bisa melihat diriku gitu, om terbaring di situ lagi lagi diinfus segala macem. Nah lalu dokter sama susternya itu tuh masuk mau menyuntikkan sesuatu di infusku.
Yang mana nggak tahu kenapa di mimpiku itu aku tuh merasa bahwa itu racun yang mau disuntikin gitu. Dan aku berusaha kayak enggak gitu, nggak boleh maksudnya gitu, nggak mau. Akhirnya mereka keluar, nggak jadi nyuntikin itu, mereka gagal lagi. Nah hari kedua itu mimpinya berlanjut lagi om, berlanjut laginya itu jadi itu lagi suster sama dokter itu masuk lagi nyuntikin. Nah waktu itu sudah kena tuh, jadi suntikannya sudah masuk ke infus. Aku nggak bisa nolak waktu itu, dan di mimpiku itu aku merasa memang badanku tuh kayak getar, kayak apa sih, kejang gitu, mungkin kejang gitu ya. Nah tapi ketika habis disuntikin itu tiba-tiba mimpiku tuh beralih, tapi masih di lokasi rumah sakit itu. Jadi beralihnya itu adalah aku tuh seperti ada di balik tembok putih gitu, lagi ngeliat sesuatu. Gimana sih mbak kalau orang ngintip, orang ngintip gitu di balik tembok. Terus ada ini sosok, jadi wanita, dia pakai kebaya hijau panjang tapi ada jariknya, terus rambutnya digelung pakai mahkota kecil. Itu sosok pertama yang aku lihat. Ternyata di belakangnya itu ada sosok besar-besar, entah raksasa ya, kayaknya raksasa sih karena gede banget. Itu dia mungkin sekitar 6 makhluk yang sosok besar itu tuh mereka menggendong keranda. Yang mana di keranda itu ada mayatnya. Dan aku tuh melihat itu gitu. Mereka tuh melewati aku gitu om. Melewati aku, terus tapi mereka nggak melihat aku. Jadi kayak tetap lewat di depanku gitu aja. Nah itu hari kedua, mimpinya itu selesai di situ gitu. Lalu hari ketiga itu balik lagi nih suster sama dokternya itu yang mau kasih racun itu, balik lagi, tapi posisinya waktu itu ada sosok besar yang mungkin mengikuti aku dari dulu gitu, jadi menjaga gitu loh om. Akhirnya di mimpiku itu tuh aku, jadi di situ kan yang nungguin aku waktu itu ada mama, papa, adik komplit lah sama almarhum nenek gitu. Nah itu tuh semua sama sosok yang ngikutin itu digendong. Jadi dibopong untuk keluar satu persatu dari kamar itu. Nah dari situ mimpinya selesai itu, maksudnya cuma 3 hari itu gitu. Tapi itu benar-benar kayak udah tamat gitu. Tamatnya itu karena dibawa keluar semua akhirnya dari ruang kamar itu gitu. Dan selesai dari mimpi itu, paginya itu aku ya kayak ngecek badan gitu, ternyata di sebelah siniku gitu om, itu bergaris itu loh, garis-garis kayak orang habis disiksa, merah-merah. Kayak dicambuk gitu. Bener om, bener banget. Memar ya? Memar, tapi itu sakit, itu perih, sakit perih, tapi lucunya luka itu tuh hilang 5 jam setelah aku melihat itu. Jadi hilang gitu aja, tanpa aku obatin, tanpa aku apain. Nah waktu itu biasa ada suster beneran nih, maksudnya mau ngontrol tensi segala macam. Aku ceritalah, sus, saya tuh mimpi gini gitu. Suster itu ternyata dia suster yang bisa melihat, jadi indigo gitu. Dan dia bilang, mengiyakan bahwa memang sosok perempuan itu yang berkebaya hijau itu adalah penguasa dari rumah sakit ini. Dia bilang gitu. Karena itu tidak hanya sekali diceritakan sama pasien-pasien. Dan kata susternya itu, sosok ini itu selalu ada ketika orang itu meninggal. Jadi dia selalu duduk di dalam kamar itu, di salah satu kursi tunggu, dia duduk aja diem, nungguin orang itu. Jadi itu selalu muncul ketika itu. Terus aku kan berpikir waktu itu, apa berarti aku mau lewat ya kemarin gitu kan. Itu jadi memang diiyakan, dan itu memang sudah lama gitu, sudah lama sekali di situ, di rumah sakit itu. Gitu. Tapi kalau yang tentang sosok suster dan dokter yang di mimpi itu sempat ditanyakan juga nggak Mbak? Itu sempat aku tanyakan sama susternya, tapi susternya nggak tahu menahu gitu. Cuman dia hanya bilang kalau ya di sini tuh emang banyak mbak suster yang maksudnya ya dulunya kerja di sini tapi meninggal karena melahirkan gitu-gitu. Terus ada dokter juga yang memang meninggal. Nah tapi saya nggak tahu apakah itu tuh memang mereka atau dari sosok astral yang lain gitu, bilang begitu. Itu serem sih itu. Itu cukup serem lah mbak, maksudnya ya sakitnya kan secara dideteksi itu kan medis ya. Cuman ada omongan kalau melihat mbak-mbak berkebaya hijau itu biasanya maaf
meninggal gitu kan. Nah Om Hao, ini dari cerita sakit demam berdarahnya Mbak Marsha ini tadi ya, kan diawali dari ditemukannya bisa kita bilang mustika ya Om, di kaki Mbak Marsha ini yang kemudian diambil oleh kakaknya. Dari mustika itu sendiri, apakah itu bawaannya Mbak Marsha atau malah memang sengaja ditanamkan oleh entah siapapun itu? Iya, itu sebenarnya ini ya, bawaan tapi belum waktunya di dalam tubuh, sehingga saat ditarik memang akan terjadi pergeseran energi atau yang membuat kemudian sakit. Jadi sakit-sakit yang lazim itu biasanya seperti tipes, hampir sama seperti serangan penyakit tipes ya, demam tinggi, kemudian nafsu makan berkurang, muntah-muntah gitu ya. Karena memang ada satu frekuensi yang kemudian tidak stabil lagi secara non medis ini ya. Kalau kasus tadi yang dijumpai, memang entitas-entitas ini sering hadir sebagai pemberi kabar kematian. Itu keranda itu kan simbol dari kematian sebenarnya, satu kendaraan yang menjemput gitu, apapun itu ya, ataupun peti mati yang terlihat. Sebenarnya yang memanggul kerandanya itu adalah korin-korin kita atau sedulur papat lima pancar kita yang akan menjemput saudaranya sendiri. Nah kalau yang sosok ini tadi Om, ada suster, dokter, dan mbak kebaya hijau yang aku menyebutnya itu malaikat pencabut nyawa sih, maksudnya kayak kan pertanda tuh katanya tadi orang meninggal. Apakah ketiga sosok ini berelasi, dan apakah yang suster dan dokter itu tadi entitas yang asli di situ yang mungkin juga sebagai penanda kayak Mbak Kebaya Hijau itu, atau maaf mungkin Mbak Marsha ada yang ngirim atau gimana, karena Mbak Marsha merasa ketika mau disuntik itu racun. Oh iya, kalau yang berkaitan dengan dokter ataupun perawat itu ya, itu memang terbawa dari residual masa lampau gitu ya. Biasanya di satu kisah klasik ini memang membawa energi yang tidak baik karena memang terlibat satu cinta terlarang itu di lingkungan ini ke era kolonial ya, terjadi di era kolonial. Kemudian mereka hadir lagi dengan satu aura yang membawa satu kematian ataupun satu tindakan yang tidak mengenakan, sehingga sebenarnya waktu disuntik perasa seperti itu, suntikan racun itu resistensi tubuh saja menolak karena mereka memang hadir ataupun nampak dengan kondisi yang tidak baik. Karena memang ada satu memori di masa lampau yang tidak baik juga, itu karena terlibat satu skandal melibatkan dua orang ini gitu. Ini yang terkadang memberikan satu teror orang-orang yang mau melahirkan, terutama di kamar bersalin gitu, karena masalah-masalah maaf ya, mungkin waktu itu suntikan itu adalah suntikan untuk untuk satu proses keguguran atau menggugurkan kandungan. Tapi berarti sekuat itu energi kedua sosok tadi sampai bisa mengganggu pasien. Iya, karena terbawa dari residual memori kenangan buruknya itu yang masih terbawa, sehingga nampak lagi entitas seperti ini gitu. Karena ini berbeda dengan yang pakai kebaya hijau, ini beda lagi, karena entitas ini sejatinya bukan berasal dari manusia, memang berasal dari makhluk astral yang menjelma menjadi seperti itu dan memberikan pertanda saat akan datangnya kematian, atau memberikan pertanda gini, misal ada satu tempat tidur nih, seperti halnya di ruang ICU gitu ya, yang gerak-gerak sendiri atau klotekan sendiri, kemudian ada pasien masuk ke situ dalam kondisi yang sudah kronis, 1 hari 2 hari kemudian wafat, modelnya seperti itu. Tapi berarti si mbak-mbak kebaya hijau ini hanya eksistensi pengingat ya Om, bukan yang mengganggu atau bahkan mengambil nyawa orang. Bukan hanya pemberi tanda. Pemberi tanda. Sebenarnya dua ini kemudian seperti teror karena dihubung-hubungkan akan adanya satu kematian. Dihubung-hubungkan sebenarnya, tapi mereka hadir ketika akan ada kematian, seperti halnya rumah yang diintari burung gagak ataupun burung pemakan bangkai, berarti nanti akan ada orang mati. Sebenarnya itu adalah naluri hewan saja gitu. Sementara mereka mencium bau bangkai ataupun orang yang mau meninggal dalam kondisi wajar ya di sini ya, itu baunya menyengat secara bangkai walaupun orangnya masih hidup.
entitas astral pun memiliki satu naluri yang sama. Saat akan ada pasien yang tidak berhasil diselamatkan atau sudah mau meninggal atau sudah meninggal, itu mereka nampak hanya memberikan tanda. Itu jadi tidak penyebab kematian karena hidup dan mati kan di tangan Tuhannya. Iya. Bener. Itu jadi seperti itu. Iya, tapi berarti malah dari 3 sosok ini tadi yang berbahaya malah si dokter suster tadi ya, yang karena dari energi negatif tadi itu berkebalikan dari dokter Frederick yang kalau ingat unit gaib dari Red. Ya, membantu melahirkan, kalau ini menggagalkan kelahiran gitu besarannya gitu. Iya. Ternyata memang tidak semua entitas dari energi rumah sakit itu baik gitu loh. Iya. Iya, karena kalau rumah sakit itu kan muara dari, kasarannya gini ya, muara dari semua hal-hal buruk yang datang. Jadi kan ada orang tuh kan yang maaf ya, yang bekerja dengan kesedihan orang gitu. Dalam artian ya ini bukan salah arti ya, maksudnya kalau di rumah sakit itu kan orang datang dengan kondisi tidak baik-baik saja dan kondisi sakit, berarti negatif, auranya adalah negatif. Tapi setelah keluar dari rumah sakit auranya positif, karena dibantu disembuhkan, disehatkan kembali. Jadi rumah sakit itu adalah muara atau sumber-sumber dari orang-orang yang sakit, entah di sini sakit medis ataupun non medis, kecelakaan, pembunuhan, bahkan bunuh diri, semuanya masuk di situ. Itu jadi tumpah ruah lah yang ada di situ. Om Hao tahu lokasi rumah sakit ini kan? Iya. Dan dari tahun berapa ya, sebelum 2012 pun aku lihat memang rumah sakit ini gedungnya mewah, bersih dan bagus gitu loh. Sekarang pun lebih bagus. Itu kan secara yang kasat mata nih. Kalau secara tidak kasat mata itu seperti apa Om? Iya, rumah sakit ini sendiri kan salah satu rumah sakit tertua yang ada di Jogja ya. Dibangun di abad ke-20, 1920 hingga 1930-an lah. Memang satu rumah sakit yang mengemban misi agama gitu. Ya, dan menurut saya ini satu rumah sakit pengabdian juga pada waktu itu. Dan tentunya kalau rumah sakit yang ada landasan-landasan kerohanian untuk pengabdian, itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dengan tumbal ataupun ada aliran-aliran yang menyimpang itu nggak ada clear. Tapi namanya manusia kan pasti yang bekerja di sini membawa cerita masing-masing. Salah satunya yaitu tadi skandal antara dokter dengan perawat, dengan suster gitu. Dan memang ada satu cerita yang waktu itu ada seperti langkah-langkah untuk pengguguran. Karena sebenarnya si dokternya ini sudah menikah gitu. Dan saat kejadian ini memang menyita banyak perhatian sampai mereka akhirnya seperti ada di dalam satu hal terdesak dan depresi. Saya kematiannya nggak dikasih tahu, tapi memang setelah itu 2 orang ini sering muncul secara entitas di lorong-lorong itu sebelum direnovasi seperti sekarang ya. Ketika zaman dulu bahkan sering sekali di tempat-tempat orang akan melahirkan. Jadi ibu-ibu yang meninggal ya saya nggak bilang karena ini gitu, tapi kejadian kehamilan yang kemudian terpaksa harus digugurkan secara ini ya secara memang untuk kesehatan ya. Jadi bukan karena secara spontanitas gitu, bukan karena ini secara itu kemudian energi ini terbawa sehingga saat akan ada seseorang yang akan melahirkan meninggal, entah ibunya atau anaknya, entitas ini selalu hadir, selalu ada, selalu terlihat gitu, selalu menyertai karena terbawa dari residual energi pada masa lampau. Itu ditambah lagi ketika Jogja waktu itu sedang dalam kondisi kemelut perang. Salah satu rumah sakit ini juga menjadi destinasi untuk perawatan korban perang itu. Selain ada beberapa tokoh besar juga yang pernah berobat di sini itu, sehingga energinya sangat kuat banget. Dan juga dulu diresmikannya oleh para pejabat setempat, kemudian para piyayi pribumi setempat juga yang meresmikan. Pasti ada doa-doa atau lagu-lagu selamatan yang asimilasi antara budaya barat dengan budaya timur secara metafisik. Itu dengan asimilasi doa-doa tadi ya Om ya? Berarti mencampurkan dua budaya, apakah juga turut mencampurkan entitas dari kedua belah pihak itu? Yang pada akhirnya ya mungkin saya bisa bilang
menjaga bangunan rumah sakit itu, atau ya udah datang aja karena ibaratnya kayak aku disambut nih di sini? Ya tentunya yang menjaga dan menaungi, melindungi pasti ada, tapi apapun yang ada di bawah situ, karena saya yakin nggak semua orang yang berobat itu karena penyakit medis, berarti non medis juga ada. Ya. Itu jadi misal maaf ya orang yang disantet atau apa meninggal, entitasnya tertinggal di situ, itu sangat bisa sekali. Oke. Kalau selain dua sosok tadi, bisa dibilang itu dua sosok utamanya ya, bintang utama di rumah sakit tersebut. Tapi untuk sosok-sosok entitas populer lah, kayak Mbak Kunti, Pocong dan lain-lain, atau bahkan mungkin ada entitas kunonya di situ nggak Om? Ya kalau seperti yang itu pasti ada, karena itu menyerupakan diri saja, terutama di rumah sakit sendiri, limbah-limbah medis yang di situ bercampur maaf ya dengan darah ataupun nanah ya, itu makanan favorit mereka. Oh iya deh. Ya pasti akan hadir di situ, terutama tempat pemusaran jenazah, UGD, limbah-limbahnya itu adalah satu hal atau makanan lezat bagi mereka. Namun kalau entitas-entitas lama ataupun entitas kuno, ya aktivitas para pekerja atau pegawainya yang orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi dengan pakaian-pakaian lama. Dan terkadang juga ada seorang perawat ya atau suster gitu yang ini positif, itu merawat gitu. Jadi ketika malam ya terkadang jam jaga ada yang lupa atau apa, ini yang datang yang ngasih obat gitu. Tapi selalu bilang nanti ini obat diminum gini-gini, tapi saat ditanya beliau ini tidak ada. Jadi sosoknya sepuh, sosok ibu-ibu yang jadi perawat usia 50 tahunan gitu. Yang merawat orang-orang kesepian, biasanya yang mereka jauh dari keluarga, yang mungkin meninggal terawat tapi belum sadarkan diri, atau yang mereka memang butuh pertolongan, butuh teman ngobrol, atau pas malam-malam mungkin pas jam-jam sepi, kadang ini datang gitu, membawakan ngecek-ngecek selang infus ataupun posisi pasien tidur, menyelimuti, itu ada satu entitas positif yang secara visual itu beliau sudah sepuh, udah usia 50 setengah bahaya lah ya, tapi dengan ageman perawat gitu. Ya, seringnya yang kalau positif itu pasti itu ya, mengingatkan juga, membantu. Kadang kan sering dengar kalau yang di rumah sakit ya cerita-cerita kayak gitu, satu pasien yang tidak ditungguin keluarganya, infusnya mau habis, tapi kan perawat kadang ya capek karena ketiduran ya, jadi ada yang menyerupakan entah seniornya atau mungkin pas keluarga pasien atau apa, bangunin mau habis gitu. Oke, nah kalau Mbak Marsha sendiri ketika kejadian itu ya, setelah yang bukan non mimpi, ada nggak yang dilihat? Yang bukan non mimpi ada, tapi itu saya lihat itu tuh di ini ketika mau pulang, kan biasa nunggu obat di farmasi gitu ya, Om ya. Nah itu tuh ini lucu sih, Mbak, lucu. Jadi kalau misalkan kita duduk di depan farmasinya itu kan menghadap ke timur gitu. Jadi kita nungguin obatnya, terus tiba-tiba ada ini nih, ada apa? Satpam rumah sakit bawa kursi roda, tapi kursi roda itu kosong. Maksudnya kalau dilihat secara mata nyata itu tuh kosong gitu. Tapi ketika didorong gitu tuh, itu tuh ada yang di situ. Apa itu? Maksudnya ada yang duduk di kursi rodanya itu, dan posisinya itu cewek, rambutnya panjang, terus kakinya tuh ngangkang gitu loh, kayak diiniin ke kursi rodanya gitu. Nah itu bagiku lucu, karena kayak bagi satpamnya kan dia ngedorong kursi roda biasa, nggak ada orangnya, tapi bagiku itu ada makhluknya gitu. Itu lucu, itu sih yang aku lihat itu, karena memang dulu waktu SMA belum terlalu seperti sekarang gitu, masih diperlihatkannya itu masih yang nggak detail gitu. Ya, tapi pas itu Mbak Marsha bisa langsung mengidentifikasi bahwa oh ini bukan manusia nih. Iya, langsung bisa. Memang nggak tahu juga ya, itu sudah berjalannya waktu tuh, jadi bisa membedakan mana yang manusia, mana yang makhluk astral tuh bisa. Jadi aku melihat mereka itu ya seperti aku melihat manusia, solid gitu, tapi memang ada aura berbeda yang dibawa gitu. Ya. Nah, oh iya, yang tadi kan Mbak Marsha bilang itu masih masuk di mimpi ya, sosok besar yang gendongin sekeluarga lah keluar dari kamar itu. Itu apa namanya Om? Itu kodam ya? Iya.
Itu kodam. Jadi yang memang berasal dari para leluhurnya Mbak Marsha yang memang membantu sampai hari ini. Dan beliau ini akan nampak ketika diperlukan ataupun dalam kondisi yang memang benar urgent atau mendesak gitu. Tapi nggak setiap saat akan ada gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi baik ini mengancam secara fisik ataupun non fisik. Tapi kenapa ketika saat itu kan yang sakit Mbak Marsha aja? Iya. Kenapa dalam mimpi Mbak Marsha yang digendong semuanya keluar? Iya. Ya karena kan ini ya ibarat kata ketika yang atau yang dibantu atau apa itu kan semua dikerahkan Mbak. Lebih cocoknya akan condongnya kemana? Jadi terlihat semua gitu. Oh iya. Berarti memang ya melindungi full family lah. Iya. Karena kan kalau satu garis darah ataupun satu truk yang menjaga kan satu sama. Gitu. Jadi semuanya gitu diamankan semuanya gitu modelnya. Iya benar sih. Karena mereka nggak cuma menjamin keamanan fisik, tapi juga keamanan hati dan pikiran biar maksudnya kan biar tetap bahagia. Sekeluarga kita lindungi. Dijaga semua gitu. Karena takutnya kan nanti menjalar ya. Kalau yang terserang satu, kalau serangan atau energinya menyebar bisa satu semua. Jadi lebih ke pencegahan awal daripada nanti akan menjadi terkena semua gitu. Nah, ini balik lagi ke kisah metafisikanya Mbak Marsha ya. Kan aku bisa bilang di rumah sakit itu adalah titik balik ketajaman sensitivitasnya Mbak Marsha. Walaupun sudah mulai bisa membedakan ini entitas astral atau bukan, kalau dari Mbak Marsha sendiri, kapan mulai bisa atau ingin mencoba sendiri berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu? Mulai berkomunikasi itu sebenarnya sudah dari SMA itu, tapi belum intens. Jadi misalkan ada sosok gitu ya, dia kadang ngajak ngobrol, saya juga jawab gitu. Tapi kalau sekarang itu komunikasinya itu yang sekarang ini itu lebih ke kayak misalnya nih saya membantu orang ada yang saya bantu gitu. Nah itu ada sosok makhluk yang mengikuti, misalkan orang itu ketempelan gitu ya istilahnya. Nah itu nanti saya negosiasi gitu. Jadi komunikasinya itu negosiasi, maksudnya kamu kenapa bisa nempel ke anak ini, misalkan itu ininya yang aku bantu anak-anak gitu. Dan nanti biasanya dia jawab ya karena aku ini gitu. Nah itu sekarang lebih intens sih Mbak daripada dulu ketika SMA. Oke, berarti untuk sekarang ini bisa kita bilang ya fokusnya Mbak Marsha sendiri membantu orang-orang yang ya ditempeli lah. Iya kayak gitu. Disantet juga nggak? Maksudnya kalau yang maksudnya kalau kasus santet juga bantuin? Ada, pernah sempat bantu. Tapi ya lumayan juga sih itu impactnya ke aku. Ya pasti semua pasti ada efeknya juga ya Om ke yang membersihkan itu. Oke, tapi ini nih sebelum kita membicarakan yang Mbak Marsha membantu orang-orang ini, kalau menjadi ghost whisperer pernah nggak Mbak? Tahu kan itu series itu, maksudnya menjadi perantara atau penyampai dari apa yang para makhluk astral itu ingin sampaikan? Pernah, dan itu sering sampai sekarang. Sering sampai sekarang. Nggak tahu juga ya Om, seiring sekarang ini berjalannya waktu itu, kalau aku tuh badanku, ragaku tuh sering dipakai sama mereka. Jadi mereka itu kadang kalau misalkan komunikasi itu lewat ragaku. Jadi aku nyampaikan kalau itu aku tahan, maksudnya nih ketika ada yang mau komunikasi nih, aku tahan, badanku sakit semua Om. Oh iya. Jadi memang nggak boleh dilawan sih Mbak Marsha. Kalau mungkin Mbak ingin komunikasi juga bisa sih sekarang gitu, misal sama yang entitas yang ada di rumah sakit itu. Kalau misalkan bentar aja, misalkan biar nggak pusing, itu juga nggak apa-apa saya. Karena kalau mediumisasi itu kan kayak kita ini ya memberikan gitu atau menggunakan. Kalau kita lawan jadi ada satu energi kita yang adu nanti menahan gitu, jadi ngalir kalau menurut saya sih gitu. Jadi bisa sering mediumisasi dan bisa mengendalikan mediumisasi. Bisa mengendalikan dan itu memang terjadi ini tiba-tiba gitu, otomatis aja. Iya. Kalau enggak ini sakit punggung belakang ini sakit kayak ada nusuk-nusuk. Sama kayak saya juga kayak gitu Mbak. Gitu. Wah itu parah sih tuh. Tapi ada kerasa dulu nggak kayak oh ini ada yang mau masuk nih? Kerasa. Iya maksudnya
Kadang juga misalkan lagi nyetir nih, lagi nyetir sendiri gitu, wah ini ada yang mau masuk deh. Wah itu yang susah itu yang susah Om, karena sendiri siapa nanti kalau masa aku, ya mungkin minggir dulu, kadang aku minggir dulu ke pinggir jalan gitu, aku kayak tarik nafas dulu, nanti dulu di rumah aja, aku bilang gitu. Aku bilang gitu. Nurut tapi mereka? Nurut. Ya. Gitu. Tapi untung sudah bisa mengendalikan, maksudnya kalau pas katakanlah tiba-tiba pas ini langsung tek kayak ya ketian. Iya, benar. Tapi kalau yang apa ya Om, maksudnya kan untuk menyampaikan itu kan sebenarnya tidak harus selalu dengan mediumisasi. Iya. Boleh nggak sih kita manusia yang mendapatkan karomah itu ya Om, aku bilang bernego, udah kita ngobrol aja, tak sampein nanti tapi nggak usah masuk gitu. Bisa. Ini Mbak Marsha mungkin dengan entitas suster yang di rumah sakit itu bisa sekarang. Nggak usah ditahan sih Mbak. Karena maksudnya ada. Nggak usah mediumisasi full, tapi parsial kalau Mbak mau nyampein nggak apa-apa. Mungkin cerita sedikit dari koneksi sana. Kalau mau mediumisasi Daripada jenengan tahan sakit loh nanti. mademnya tapi kesana ya Mbak. Udah tahu ya Mbak. Udah tahu. Soalnya ini iya. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin sepatah dua kata aja, 1 menit cukup. Sak nyamannya Mbak Marsha aja. Nggak mau ada disampaikan daripada jenengan tahan lu. Gitu. Jadi nanti dulu ya. Nggak apa-apa, ada Om Hao kok Mbak, Ada tenang, saya, nanti dulu, tenang. Ada, mumpung ada Om Hao. Daripada nanti pas Mbak Noven juga. Biar fokus dulu Mbak Marsyanya ya kita. Iya berat soalnya ini. Nggak tahu kenapa. Coba Mbak Noven tanya. Nggak apa-apa. Nggak Ini siapa udah. gitu. Ini udah. Mbak Noven aja tanya. Malam Mbak gitu tanya. Malam Mbak. Ini yang tanya ini. Boleh tanya. Sama Mbaknya ya. Nanti sama saya tak panggil. Om, boleh tanya nama nggak sih Om? Boleh. Mbak boleh tahu namanya? Ya gak mendekat, jangan jauh-jauhan. Coba Mbak, tanya. boleh tahu namanya siapa? Nggak mau ya? Nggak boleh. Apa yang boleh ditanyakan aku? Nama panggilannya siapa Mbak? Rin. Siapa? Rin. Reni. Coba tanya, pingin tanya apa, atau Mbak Reni pengen cerita apa ke Mbak Noven? Ini salaman dulu sama Mbak Noven, kenalan. Iya. Salaman Mbak. Udah dipegang. Udah. Mbak Reni ngobrol, tanya, cerita. Tapi dilepas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dingin banget loh tangannya Mbak. Waduh. Lo pingin sih? Jangan dilepas loh. Udah. Jangan Mbak tanya. Ada kisah yang pengen disampaikan nggak? Atau pesan-pesan. Sedikit, sepatah dua kata. Atau sedih. Kenapa sedih? Boleh disampaikan kesedihannya kenapa? Gak deket dikit. Dirangkul gini. Ini enggak apa-apa kok Mbak. Karena kan energi kalian feminim, saya nggak boleh nyentuh. Tapi aman ya. Tanya lagi. Kenapa? Suaminya kenapa Mbak? Aku takut salah nanya. Gak apa-apa. Ikuti intuisi aja. Malah kelamaan loh nanti. Dianya nggak mau keluar. Nanti tak keluarin habis ini. Mbak tanya informasinya aja. Dikejar aja. Suaminya kenapa? Bilang. Aku pengen nanya tentang skandalnya, boleh nggak sih? Boleh. Berarti suaminya maaf bukan dokter itu. Itu
kalau misal ada orang yang mau meninggal, kok Mbak datang atau itu kenapa Mbak alasannya? Memang seperti itu. Tapi bukan Mbak yang nyelakain kan, cuman Mbak ingin datang aja kan, gitu. Tidak. Saya tidak pernah menyelakai siapapun. Jadi kena fitnah ya Mbak ya? Selama ini jadi kayak dikambing hitamin gitu kan? Kalau yang ini Mbak, yang sosok baju hijau yang kadang itu siapa yang diceritain sama Mbak Marsha siapa tuh tadi yang pakai kebaya hijau itu? Oh. Itu yang jahat ya? Udah Mbak Reni, nanti kita doain. Terima kasih sudah rawuh, sudah datang berbagi sedikit cerita, nanti kita bantu doa. Semoga baik-baik aja. Ya enggak semuanya, karena kan kematian itu kan di bawah ini ya, di bawah tangan atas kehendak Tuhan ya gitu. Ya, diikhlaskan aja ya Mbak ya. Ya udah pamit sama Mbak Noven, pamit dulu. Pelukan dulu Mbak, kasihan. Ya biar lepas. Udah kan lega. Udah minum mungkin air putih atau apa? Aduh, malu. Enggak Mbak, enggak apa-apa, daripada sakit loh Mbak. Iya. Karena jenengan nyambernya cepet sama sensitif. Bener. Nah gini kan malah lebih ringan. Sakit banget. Dari tadi nahan. Jadi Kasihan, udah kayak mau dijorokin gitu loh. Gimana Mbak Marsha? Ini udah Mbak Marsha lagi ya? Udah. Rasanya barusan kayak gimana? Rasanya waktu sebelum dipakai itu tuh badannya berat. Berat, jadi memang waktu ngobrol gini tuh aku sudah tahu di belakang tuh ada sosok itu. Jadi tangannya dia tuh udah gini-gini gitu loh, di punggung Ngelus-ngelus. Udah masuk gitu. Terus karena tadi mungkin kan aku diem ya orangnya, ternyata Om Ho notice itu. Nah itu emang udah sakit banget, kayak ditusuk-tusuk jarum rasanya. Kalau aku tahan-tahan, wah iya ini gimana gitu. Tapi setelah ini tadi udah keluar lega, udah nggak ada yang ketahan lagi, lega banget, enak banget rasanya. Maaf ya Mbak, aku nggak peka. Maaf ya, bener-bener jadi takut. Kan saya ya. Iya. Laki-laki pakainya Om Hao. Oh iya. Ya. Iya, tanpa diberitahu sudah paham. Sobat Javanika juga sudah tahu juga. Benar. Ini jujur ini pengalaman pertamaku memeluk orang yang mediumisasi. Padahal aku nggak berencana juga loh mau kayak gini Om. Iya. Iya kadang kan ini on the spot dan untuk keselamatan dan kebaikan Mbak ini sih Mbak Marsha dan Mbak Reninya gitu, biar ya udah setelah masuk udah nggak usah ngikuti, ya udah sekarang aja mumpung forumnya seperti ini aman gitu juga. Bener sih Om. Cuman berarti dari tadi kita ngobrol tuh ada Mbak Reni di belakang kita. Iya benar. Itu berarti memang datang karena kita obrolkan kisahnya itu tadi ya? Lu kan sama yang diobrolannya dateng loh Mbak. Katanya kalau nggak disebut. Oh enggak, belum tentu. Cuman yang mau untuk dipakai untuk media ya masuk. Saya izinkan. Kalau yang biasa-biasa, mungkin ngajak teman-teman biasa kan ada keterbatasan, jadi nggak usah. Ini nggak bisa. Kalau ada kecakapan tentang hal itu ya monggo silakan. Gitu. Yang penting tahu batas, saya bilang ke mereka gitu. Dari tadi udah difilter Om Hao dulu ya? Iya loh. Pasti dong. Oke, nah aku nih jadi penasaran dengan isi percakapan kita dengan Mbak Reni tadi ya. Tadi kan sempat Mbak Reni menyebutkan tentang penyesalan terutama ya. Mungkin dan juga suaminya, mungkin dari skandal yang terjadi dengan si dokter tadi. Tapi menurutku ini kalau kita bahas juga tidak etis ya. Karena itu urusan domestik keluarga. Mari kita membahas sosok mbak-mbak kebaya hijau yang disebutkan Mbak Reni. Dan Mbak Reni sendiri malah yang sempat kita duga sebagai sosok negatif, ternyata malah beliau ini terfitnah. Dan ternyata malah si mbak-mbak berkebaya hijau tadi memang menjadi sosok yang negatif. Itu gimana Om? Bisa kalau mau ditelisik lebih dalam Om? Iya, sebenarnya ini kan memang berawal dari satu
satu entitas yang tua ya sebelum tempat ini dibangun sebenarnya. Boleh dibilang satu senior entitas astral di tempat itu. Jauh sebelum pemerintah kolonial waktu itu membangun sarana kesehatan ini sudah ada. Sudah ada. Tetapi semakin kesini memang terbawa ataupun menyerap energi-energi kematian itu. Jadi itu gabungan-gabungan dari orang meninggal dengan cara tidak baik ataupun tidak wajar. Itu benar bentuk manifestasi kebaya hijau itu masih ada sangkut pautnya dengan wilayah selatan. Tapi dalam hal untuk menggoda iman manusia gitu. Ya kalau kita bilang tujuannya adalah baik tapi membawa energi negatif gitu. Oh ya. Tapi untuk secara medis atau fisikal ya, ketika sebuah entitas itu berenergi negatif, itu bisa langsung berpengaruh atau perlu kontinuitas dalam pertemuannya untuk membawa efek buruk? Semuanya perlu proses, ada kontinuitasnya pasti itu. Dan kalau saya coba bertanya, ini memang selalu mengiringi, jadi mengiringi kasus-kasus kematian itu, mengiringi ya Mbak ya, jadi memang selalu terlihat. Namun banyak juga yang kemudian diserupakan, jadi kayak sosok kuntilanak yang kemudian nyamar dari ini itu juga ada, gitu, menggunakan baju yang sama dan terkadang terlihat berseliweran atau ada duduk biasa di bawah pohon, atau terkadang kalau ada pasien yang sedang menjalani koma biasanya dia seolah-olah diajak jalan-jalan melihat kematian gitu. Gitu. Satu sosok yang antagonis sih menurut saya di rumah sakit tersebut. Dan kadang juga sering menampaki ini kalau entah itu dokter yang lagi praktek ataupun perawat yang lagi praktek lagi magang tuh kadang juga kayak ngospek gitu. Berarti seumpama aja nih ada orang yang periksa ke rumah sakit tersebut. Dan mungkin bertemu dengan sosok kebaya hijau ini aman lah ya, karena kan ya tidak selalu bertemu dengan Mbak ini. Tidak selalu kok, cuman setiap akan ada kematian ini pasti akan akan muncul gitu. Entah ini kematiannya secara wajar ataupun tidak wajar ya. Tidak wajar itu misal kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri gagal itu nampak, atau yang sakit-sakit kronis itu juga nampak. Tapi memang menunjukkan dalam raut wajah yang seram gitu, maksudnya bukan seram bertaring enggak, tapi sinis, judes, jahat itu nggak bisa senyum itu sosoknya yang nampak. Jadi kayaknya Mbak Reni juga takut ya Om? Takut, iya. Itu baru aku mau tanyakan. Mbak Reni nasibnya gimana nih Om? Secara ibaratnya seharian di sana kan pasti akan bertemu dengan sosok kebaya hijau ini. Ya terasa seperti terintimidasi Mbak, itu saja. Tapi setelah ini tadi Mbak Reninya mengatakan bahwa beliaunya yang baju hijau ini jahat, apakah akan terjadi, berarti dari si sosok baju hijau ini menghukum Mbak Reninya karena ini? Enggak sampai gitu, karena ada pembatas, ada sesuatu yang menutupi itu, enggak. Cuman ini bilang gitu. Jadi interaksinya berbeda dengan kita ya, kalau kita nggak suka langsung bisa ngelabrak, mukul itu arah sana enggak begitu. Cuman terintimidasi secara energi. Bedakannya itu. Ya. Untung nggak dijambak sih tadi. Hai, Mbak, berarti kamu yang jambak aku. Enggak dong. Jangan. Enggak, pelukan aja. Jadi suruh pelukan sama Om Ho kan? Kasihan soalnya. Karena energinya kan feminim beda tuh Mbak, nyatunya gitu. Tapi pas peluk kerasa sedihnya sih Om. Tapi tadi waktu apa? Masuk itu komunikasi itu rasanya sakit banget Om. Kayak di hati tuh ada yang sakit banget. Gak tahu kenapa kayak haru biru sih. Iya, karena memang ya ibaratnya beban terberat yang dibawa Mbak Reni bisa aku simpulkan adalah penyesalan itu tadi. Iya. Ya mungkin karena ini kan kita berbicara dalam waktu yang terbatas dengan tempat yang sangat-sangat terbatas, bukan di lokasi ataupun bukan tempat yang support ya. Saya minta inti-intinya tadi, nggak boleh terlalu dalam dia mau curhat, karena kalau saya karena apa ya, ini kita di satu ruang ataupun forum yang tidak semestinya untuk itu gitu, tapi saya berikan ruang untuk mereka datang sebentar, nggak apa-apa, menghormati aja lah Mbak. Betul sekali. Oke, sudah cukup dulu ya obrolan kita hari ini.
Mungkin Mbak Marsha juga capek karena barusan mediumisasi ini. Terima kasih ya Mbak Marsha sudah berbagi cerita, bahkan on the spot. Gitu. Ini kan pertama di obrolan santai juga ini. Wih. Mediumisasi pertama kali di obrolan santai. Yang tidak direncanakan sama sekali juga. Iya. Jangan sering-sering ya tapi ya. Pusing aku berarti. Oke, Om Hao ada yang ingin disampaikan? Iya, ya tentunya ketika kita ada di manapun ya, tempat apapun itu, kuncinya ya kita waspada saja. Ibarat kata kan bukan takut tapi kita waspada dengan segala kemungkinan yang ada di situ. Jadi tetap hati-hati dan kita harus mawas diri di tempat apapun itu, nggak terbatas yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan kita tentunya juga harus menghormati sama makhluk ciptaan Tuhan. Insya Allah kita juga akan diberikan satu perlindungan dan dihormati balik lah. Ya, benar. Karena menghormati bukan berarti menyembah, gitu aja. Betul sekali. Lebih pada saling ya menempatkan diri ya. Iya. Oke, sekali lagi makasih Mbak Marsha. Terima kasih juga Noven, Om Hao sudah diundang ke sini. Aduh, suatu kehormatan. Sama-sama Mbak, kita terima kasih juga. Iya, makasih juga ya Om Hao untuk penjelasannya ya. Sama-sama ya. Buat Sobat Javanika jangan lupa kalau mau mampir ke channelnya Mbak Marsha ini, judulnya apa tadi Mbak? Ceritanya jadi gini. Betul sekali. Oke, Om Hao boleh ditutup? Ya, sebelum kita tutup, terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dalam melangsungkan syuting obrolan santai pada kesempatan kali ini. Bagi teman penghobi seni fotografi dan juga videografi, dapat mengunjungi dan berbelanja di Gudang Digital. Dan setelah itu bisa mampir di Gudang Kopi untuk ngopi-ngopi bareng. Betul. Untuk teman-teman yang memiliki putra-putri yang masih kecil-kecil atau adik-adik kecil, sebelum nonton KTJ disarankan untuk nonton Dongeng Tanah Jawa gitu. Jadi tetap dukung semua, baik di Kisah Tanah Jawa, Dongeng Tanah Jawa, Podcast Tanah Jawa, dan Cerita Jadi Gini. Untuk subscribe, berikan komen positif, masukan positif, komentarnya, kritik dan saran sangat kami tunggu. Like dan share sebanyak mungkin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.